Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kisah panggilan Nabi Yesaya, pasti akan membuat kita terkesan, sebab di dalamnya kita akan menemukan kalimat-kalimat yang tegas, gambaran-gambaran yang hebat, dan simbol-simbol yang kuat. Peristiwanya sendiri digambarkan terjadi dalam tahun matinya Raja Uzia. Itu berarti sekitar tahun 740 sebelum Masehi, sebab Raja Uzia yang disebut juga Asaria adalah Raja Yehuda yang memerintah mulai tahun 781 sebelum Masehi sampai dengan wafatnya tahun 740 sebelum Masehi. Saat itu, Yesaya melihat Tuhan berada di rumahnya yang kudus, Bait Allah Yerusalem. Sang Raja duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Meskipun demikian jauh, ujung jubahnya sanggup memenuhi bait suci. Penggambaran ini mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan yang mengatasi seluruh dimensi duniawi. Selain itu, kalau Tuhan dikatakan duduk di ketinggian, itu artinya antara dirinya dan Yesaya terbentang jarak yang tidak terjangkau. Gagasan tradisi Yahudi tersirat di sini, yaitu bahwa tidak ada manusia yang tahan berhadapan langsung dengan yang ilahi. Jika itu terjadi, manusia tersebut pasti akan mati. Tuhan tampak dikelilingi para serafim, makhluk surgawi berwujud manusia bersayap 6. Mereka melayang-layang naik turun menjadi penghubung antara Tuhan dan Yesaya. Kehadiran makhluk-makhluk itu menggambarkan bersatunya aspek duniawi dan surgawi dalam penglihatan yang dialami sang nabi. Para serafim berseru-seru memuji Allah yang kudus. Di dalam seruan itu terkandung pesan bahwa sebagaimana Allah itu kudus, umatnya harus hidup dalam kekudusan pula. Rangkaian peristiwa yang dialami Yesaya sungguh luar biasa. Mendapat penglihatan surgawi tidak membuatnya bersukacita. Ia malah berseru penuh kecemasan, sebab sadar bahwa bencana maut tepat berada di depan mata. Yesaya merasa dirinya najis. Ia juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis, meskipun bangsa yang dimaksud tidak lain adalah umat Tuhan sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak dapat bergabung dengan paduan suara surgawi untuk memuji Tuhan, sebab kenajisan otomatis memutuskan hubungan seseorang dengan yang ilahi yang empunya kekudusan. Namun Allah berkuasa memakai orang yang najis sekalipun menjadi alatnya. Untuk itu, turunlah seorang serafim dari ketinggian. Ia mengambil bara dari atas mezbah, lalu menyentuhkannya ke mulut Yesaya. Tindakan ini dimengerti sebagai pemurnian sekaligus pengampunan dosa. Dosa-dosa Yesaya diampuni, kenajisan disingkirkan jauh-jauh dari dirinya, sehingga sekarang ia layak berdiri di hadapan sidang surgawi, layak pula dipilih menjadi utusan Allah. Saat Tuhan bertanya, siapa gerangan yang bersedia menjadi utusannya? Yesaya tanpa ragu menyebut dirinya sendiri, "Ini aku, utuslah aku." Tanggapan seperti ini tidak lazim dalam kisah panggilan seorang nabi. Sebab biasanya orang yang dipanggil mula-mula akan menunjukkan keraguannya untuk menerima tugas yang maha berat itu. Dalam konteks Yesaya, keyakinan sang nabi dipandang bersumber dari pemurnian yang sebelumnya ia alami. Dengan bara api, ia telah dibebaskan dari kenajisan. Yesaya pun tidak ragu lagi
berbicara di hadapan Allah yang Maha Tinggi, tidak ragu pula menyediakan dirinya sendiri menjadi utusannya. Akan tetapi, usaha perdana Yesaya untuk mewartakan firman Tuhan langsung berujung pada kegagalan. Ia menjumpai Raja Ahaz ketika Yehuda terancam diserbu oleh koalisi Aram Israel. Nabi meminta raja untuk percaya kepada Tuhan, bahkan sampai menubuatkan kehadiran Immanuel sebagai tanda bagi sang raja. Sayang, Ahaz tidak berniat mendengarkannya. Ia lebih mengharapkan bantuan Asyur daripada bantuan Tuhan. Karena itulah ungkapan Yesaya, "Ini aku, utuslah aku," tampaknya mengandung kegetiran yang dalam. Sang nabi menanggapi panggilan Allah dengan yakin, tetapi firman Allah yang diserukannya ternyata membentur tembok. Dalam refleksinya, Yesaya akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ia diutus justru untuk membuat hati bangsanya keras, membuat telinga mereka berat mendengar, dan membuat mata mereka melekat tertutup. Saudara-saudara terkasih, selain Nabi Yesaya, kita juga bisa melihat kisah panggilan-panggilan yang lain, misalnya panggilan murid-murid Yesus. Fokusnya adalah tokoh Simon Petrus. Simon hanyalah seorang nelayan sederhana. Sebuah mukjizat Yesus menggerakkan hatinya, membuatnya bersujud di hadapan Sang Guru dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Ini bukan kalimat pengusiran, melainkan ungkapan rasa hormat dan kerendahan diri Simon di hadapan kuasa yang maha tinggi. Ketika Yesus memanggilnya untuk menjadi penjala manusia, Simon pun bersedia. Ia bersedia bukan karena merasa diri pantas, melainkan pertama-tama karena percaya pada pribadi Yesus, orang yang memanggilnya. Di hadapan Tuhan, baik Yesaya maupun Simon sama-sama menyadari bahwa mereka adalah manusia yang penuh kekurangan. Untuk menjadi utusan Tuhan, mereka merasa diri tidak pantas. Namun, iman dan kepercayaan kepada Tuhan membuat mereka berani maju ke depan untuk menerima panggilan itu. Dia yang mengutus, Dia juga yang akan melindungi mereka. Mereka sadar bahwa kekuatan mereka tidak berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari Tuhan. Para saudara, di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita terus menimba sumber kekuatan, sebab kita pun sadar bahwa kekuatan kita dalam pelayanan bukanlah dari diri kita sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus dan memberikan rahmat secara berlimpah kepada kita. Tuhan memberkati kita.